perasaan aku seneng banget sih dan excited juga nunggu film Galaxy ini dan berharap baik juga. Dan supaya penonton juga pada seneng dan teman-teman di sini juga pada seneng nonton film Galaxy nanti. Aku lihat para aktor dan aktrisnya udah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras untuk film ini. Jadi mereka patut diapresiasi di sini juga dan aku senang banget karena bisa di sini terus ngeliat mereka dan ngobrol juga tadi. Dari umumnya adaptasi novel pasti akan banyak perubahan dari versi yang asli ya, versi novel ataupun versi Wattpad-nya. Nah itu kan yang saya sudah coba untuk komunikasikan ya sejak awal sama Poppy gitu. Artinya kalau di novel kan nggak ada batasan durasi, sementara kalau udah masuk film, wah ini semua harus diperhitungkan, udah lebih matematis. Nah kita obrolin sebenarnya cukup lama ya sebelum pandemi ya Poppy ya. Sebelum pandemi bahwa ya Poppy supaya bisa mengelola ekspektasi karena ini kan babynya Poppy lah gitu kan. Pasti akan ada perubahan dan ya mediumnya beda dan waktu pandemi itu saya sama Mas Kunagus juga Pak Sunil juga masih mengolah ini sampai kalau nggak salah berhenti di 6 draft seingat saya ya Pak Sunil ya. Draft ke-6 atau draft ke-5 seingat saya. Nah setelah itu dilanjutkan di retouch sama Mas Kunagus karena ya itu sudah wilayahnya produksi, apapun yang bisa mengenhance film ini ya saya relakan itu diasuh oleh Mas Kunagus. Jadi sebenarnya untuk ketika sudah membaca naskah dan masuk ke dalam treatment, saya besar di kabupaten gitu, bukan di pusat. Jadi saya memakai logika yang cukup menjadi masa lalu gitu kan, ketika dulu kita merasa ada teman-teman yang tawuran seperti apa kayak gitu. Jadi saya masih menjaga ngobrol sama Pak Sunil juga, kita membuat sebuah film yang bisa dengan dinikmati dan dirasakan dekat oleh penonton gitu. Kita memilih abu-abu, terus kemudian kita memilih konsep fightingnya juga yang lebih jalanan gitu, yang enggak terkoreografi dengan cantik gitu. Areanya itu sih, jadi memang tujuan kita ketika mendevelop treatmentnya adalah kita pengen film ini benar-benar bisa dekat dengan penonton sekaligus menjadi tawaran untuk berdialog ketika setelah menontonnya. Ketika udah benar-benar menemukan teman-teman casting yang pas, selebihnya cuman pekerjaan saya adalah tinggal memberi apa-apa aja. Dan mereka udah mengeksplorasi sendiri karakternya, begitu sih. Kalau ini cerita, awalnya saya tahu dari publishing, terus sempat kontak ke Poppy karena novelnya juga udah besar banget di Wattpad dan juga secara sales bagus banget, jadi kita langsung kepikir gitu kita eksplorasi ini novel. Dan sebelum ini kan Kunz sama saya di Dianated Thank You Salma, jadi kita udah tahu banget stylenya Kunz dan saya nggak kemana-mana lagi, langsung Kunz Agus untuk direct ini. Dan harapan sih prinsipnya pengen supaya penonton puas dan bisa merasa bahwa ini film yang benar-benar real, kita ambil dari perspektif yang benar-benar dekat ke semua orang dan ya disukai semua penonton. Bibir dikulum, Maya Santon. Cakep. Assalamualaikum penonton. Iya. Sebenarnya ini film pertama saya, jadi lumayan deg-degan banget. Terus kalau sebelumnya kenalnya sama si Brian sama Yesaya. Gitu. Sempat kenal, cuman kita nggak deket gitu. Jadi dulu disombong-sombong. Apa yang sombong? Saya yang sombong. Zul memang selalu sibuk. Sibuk banget ya. Jadi kita nggak selevel sama dia ya, jadi kita nggak dipandang dulu soalnya sama dia. Susah lah kalau bisa dinilai teman-teman. Sebenarnya waktu pertama kita meeting Zoom itu terus lihat pemainnya ada Brian, ada Mawar, terus ada Yesaya, ada Pangeran, ada Omara, ada Fadli, kayak gila pemainnya kayak benar-benar yang udah berpengalaman gitu kan. Halo yang bener loh. Di depan lo aja gue begini. Agak pressure sebenarnya cuman ya. Untungnya mereka baik-baik banget, terus kayak mereka ngebantu untuk develop karakter juga, jadi ya saling ngebantu, jadi senang banget sih gitu. Untungnya aku di sini nggak sendirian ya, maksudnya
aku punya teman-teman yang semuanya support aku, apalagi Brian. Jadi kalau kalian melihat ada, ini contoh kecil aja. Iya. Kalau melihat ada di gigi aku ada hitam-hitam, Hah? ada yang udah nongol lagi. Itu usulan dari Brian juga. Namanya ya Morgan. Takutnya teman-teman kan nggak ngerti. Karena itu kena tadi kalau tadi nonton, oh pas mau berantem dipasang dulu mouth guardnya, nah itu ini. Nah itu usul dari Brian dan teman-teman juga gitu kayak, oh kalau pakai ini kayak biar lebih keren nih kayak gitu. Karena berasa banget jagoan Iya, ya. tapi ya kalau ini aku suka sama karakternya karena emang relate banget sama masa SMA aku ya. Gitu, cuman kayaknya nggak sekeras Rafisma gitu loh. Rafisma kan keras banget ya. Nggak sekeras itu, cuman ya relate dan so far aku suka banget. Kalau gue sih sempat dapat karakter yang hampir mirip kayak gini. Jadi pas kesini malah ngerasanya kayak, aduh, kayaknya kalau disamain sama yang sebelumnya terlalu mirip banget gitu. Nah terus habis itu di beberapa scene juga sempat diskusi sama Brian. Dia yang ngasih tahu kayak, yes kayaknya lu jangan setebel itu deh. Karena ada menurut dia segitu tuh nggak ngepas untuk karakter Septian. Tapi overall karakternya gue suka juga, dan memang ini salah satu project yang memang udah lama banget kan. Jadi sebelumnya itu gue juga sempat casting, tapi untuk yang judulnya Septian ya. Nah terus pas dapet ini kayak ditanya Galaxy mau gak ini? Ya langsung lah mau lah gue. Karena udah tahu itu project yang udah ditahan selama mungkin 2 tahunan kali ya. Hampir 2-3 tahun ya Pak Sunil ya? Oke. 2-3 tahun dan memang pembacaan Wattpad-nya pun juga udah banyak banget. Ya. Ceritanya pun juga sudah banyak yang suka gitu loh. Jadi ya pasti seneng banget. Dan yang kedua sama teman-teman semua di sini ada beberapa yang udah sempat satu project bareng. Jadi kayak makin wah ini pasti udah seru deh. Shooting juga pasti udah nggak terlalu ribet kan untuk inin chemistry lagi dan lain-lain. Aku pas pertama kali diundang Zoom call, tadi yang kata Zul ngelihat roster cast listnya ya. Dan di situ aku juga udah ngerasa ini kan pemain-pemain papan atas English semua. Dan untuk rasanya ya terima kasih. Nggak deserving gitu loh untuk ngapain kasih HP. Nggak deserving untuk aku di sini gitu, dan tapi aku bersyukur karena bisa kerja bareng Mas Guns ya. Ketika pembuatan karakter Robert ini sebenarnya menarik karena kita ingin menciptakan satu karakter yang bisa mengimbangkan Galaxy. Harus establish bahwa Robert ini kuat di sekolahnya, bisa mengancam Galaxy, tapi juga nggak bisa override Galaxy gitu loh. Ini cuma benar-benar musuhnya dalam segi power ya. Jadi untuk membuat itu tuh lumayan menarik karena kita harus membuat anak SMA yang ngeselin. Yang ngeselin? Iya. Ada satu nama binatang yang kita pakai waktu itu untuk penciptaan karakter ya. Tapi Antelop. Ya, betul. Jadi menarik gitu karena Robert ini sebenarnya banyak ya di sekolah ya, anak yang sebenarnya nggak punya apa-apa kecuali bisa berantem, bisa nyeremin orang-orang lain, bisa ngegerus orang lain gitu aja sih. Jadi untuk menciptakan itu lumayan seru ya, dan Mas Kun tuh nunjukin beberapa reference karakter yang kayak oh ya ini kayak gini nih, harus kayak gini nih, emang ngeselin ini nih, harus anjing ini sih gitu sih. Kesebut juga kan. Yang pertama sih gue suka banget sama karakter ini. Kenapa? Karena dia menggunakan powernya dengan baik sih. Yes. Gue kalau misalnya jadi dia juga gue kayak gitu deketin cewek. Di kelas gue kayak halo dek, abang tuntun. Hasil seleksi kamu udah jelek. Proses syutingnya sih menyenangkan karena gue udah pernah syuting bareng sama Brian, terus sama saya juga udah pernah syuting bareng dan udah sering main juga. Dan gue banyak diskusi segala macam, dan apa ya, buat paskibranya aja sih Pak, kadang lumayan. Gue takutnya kayak ada kesalahan gitu dalam berbaris, itu kan lumayan fatal juga ya. Dikirimin video akhirnya sama pihak produksi dan gue lihat-lihat aja sih. Berarti mempelajari ke arah paskibranya tuh ya, yang lumayan jadi banyak dipelajari juga di situ soalnya ya. Kalau yang fighting itu biasanya sih masih bisa lah. Iya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman media yang hadir hari ini. Kita selalu ada inside joke itu kalau Mawar tuh paling rapi dijawabnya gitu. Paling beda. Jadi kalau emang ada apa-apa berarti kita Mawar aja yang ngomong. Sedikit cerita mungkin di awal tahun
tahun ini aku dapat kabar aku diajak untuk ikut screen test untuk film Galaxy. Sebelumnya aku udah sempat ngeliat kalau Galaxy akan difilmkan gitu. Tapi aku jujur belum tahu jajaran castnya siapa. Tapi sempat kayak mendengar ada beberapa kandidat gitu. Dan akhirnya aku dipanggil untuk ikut screen test. Terus setelah itu dikabarin aku dapat perannya. Pasti aku senang banget dan bersyukur banget bisa ketemu sama Brian lagi, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Ada Fadli, ada Kazul, ada Pangeran, ada Omara, ada Yesaya, ada banyak teman-teman lainnya yang keren-keren banget. Dan sampai hari ini bersyukur banget sih bisa bergabung di proyek ini bersama dengan Mas Kunz dan juga Pasmi. Sama kayak Mawar, di awal-awal juga screen test dulu, ada beberapa karakter, sempet nggak ada kabar berapa, sebulan lebih kayaknya, terus akhirnya yaudah ikhlasin aja. Tiba-tiba dapat telepon, rezeki lah, alhamdulillah, bersyukur banget akhirnya jadi Galaxy. Tapi lumayan pressure. Pressure-nya gimana? Fansnya cerita-cerita Ibu Poppy di samping aku ini sangat antusias kata baiknya ya. Sangat orangnya juga detail banget semuanya. Jadi lumayan pas awal cast reveal saya lumayan terima aja deh kenyataannya. Tapi karena ekspektasi pembacanya ya. Itu aku nggak bersalahin soalnya ekspektasi orang yang baca yang tidak ada gambar. Atau imajinasi kan nggak ada limitasi. Mau karakter manapun itu, mau aku atau Septihan, Nyong dan lain-lain semuanya. Tapi aku sangat bersyukur karena saya didampingi sama cast, sama juga director yang sangat hebat Mas Kunz. Jadi aku sebelum itu juga udah nonton film Indian Nathan juga yang terakhir. Jadi emang storytelling dan lain-lainnya kayak asik nih buat di Galaxy gitu. Dan pada akhirnya kita discuss nggak pengen seperti cerita SMA yang pada biasanya pengen ngasih tahu layer, pengen ngajarin penonton empathy, pengen ngasih tahu kalau nggak semua itu cuma dilihat di depan doang, ada alasan di belakangnya. Tapi juga nggak pengen terlalu berat, juga pengen buat kalian ketawa, pengen buat kalian gemes, mungkin ada yang gemes kali ya. Pengen kalian merasakan semua emosi roller coaster yang kalian rasakan dan mudah-mudahan kalian rasain semuanya. Ya Brian, dia lagi puasa siang-siang adegannya. Ya saya yang jawab, ya saya. Saya yang jawab. Iya, memang cukup berat sih. Nggak perlu aja deh, ya saya. Yang puasa. Saya Abraham ya gitu. Hari bulan puasa. Capek tapi emang udah kewajiban, mau gimana jalanin aja udah. Masya Allah. Enggak gitu, astagfirullahaladzim. Masya Allah, udah. Tapi ya emang ada few moments yang akhirnya kayak batal enggak ya. Tapi aku ada satu yang batal sih. Itu bukan karena Aus itu kebawa emosi. Kebawa emosi dan batalnya jam 4. Ya udahlah, batalin aja udah. Pastinya seneng banget sih bisa ketemu sama Brian lagi. Terus juga dengan karakter yang berbeda pastinya kita udah pernah ketemu beberapa kali dan ini ketiga kalinya kita dipasangin gitu. Jadi pastinya kita banyak ngobrol sih, banyak bertukar pikiran. Ini kira-kira gimana ya bikin scene ini jadi lebih gemes, lebih lucu gitu. Dan lucunya lucu anak SMA gitu kan. Jadi harus banyak diskusi sama Brian sih. Pastinya awal dari skrip dulu kita bahas semuanya kan, sama cerita juga dari bukunya gimana, gemes-gemesnya mereka gimana, dan kesulitan sering bertemu atau sering dipasangkan sama seseorang itu adalah membedakan sama film sebelumnya gitu. Itu kebantu banget sama Mas Kunz juga yang lumayan detail gitu. Lumayan detail, jadi biasa kita lebih take pertama mainin ngalirin, terus take berikutnya oke, coba ini pacingnya naikin atau ini emosi ini naikin. Jadi emang teamwork sih, bukan hanya aku sama Mawar doang, tapi aku, Mawar, Mas Kunz sama cerita itu kebantu banget soalnya. Naik tangga. Iya benar. Di tangga kenapa? Jadi memang mereka ini 3 hari pertama ya kalau nggak salah mereka adegan fighting yang begitu keren gitu mereka tawuran. Terus aku hari pertama yang lumayan membutuhkan energi lah. Yang lari-lari itu tadi di tangga. Kebetulan baru latihan ya, Pak. Kayaknya baru latihan asam lambungnya naik, Kak. Jadi itu tantangan tersulit sih. Naik tangga beberapa lantai latihan udah naik asam lambung. Terima kasih. Syukur ada Mas Kunz bawa obat langsung nih, minum. Langsung obat. Sudah tricky ya. Lumayan sih banyak adegan yang lumayan tricky. Tapi mungkin adegan-adegan sama papa itu lumayan, sama
Fightingnya sih, sebenarnya ada workshop. Soalnya fightingnya tuh bukan fighting cantik seperti Mas Kun tadi bilang. Kayak fightingnya emang harus berantakan tapi tetap safe gitu. Itu lumayan tricky sih. Kita sempat juga dikasih beberapa referensi cara fightingnya ya. Ada 2 film yang ditunjukkan sama Mas Kunz. Ya, kita coba sebaik mungkin ya. Soalnya emang beberapa pukulan masuk ya, mau gimana fightingnya seperti itu. Tapi udah jalanin aja deh. Kalau aku sih pasti senang banget ya, karena adegan sulit. Enggak, fun fact, sebenarnya saya mendambakan untuk bermain bersama Brian. Terus begitu di set dan suka badangan jilat di sini. Enggak, serius Mas Munil ya. Bukan. Karena memang sebelumnya itu gue kan syuting sama yang Brian juga syuting sama dia sama Prilly. Nah, terus gue kayak ngobrol kayak, Bril, gue kayaknya mau syuting sama Brian nih. ya. Terus dia kayak, oh iya, beda banget sih sama lu, lu lihat aja deh gaya-gayanya dia apa bla bla bla. Terus ternyata gue ketemu aslinya ya memang orangnya sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Dan ini berhubungan juga dengan kesulitan-kesulitan yang aku hadapin. Itu nggak terlalu banyak karena memang balik lagi ya, dibantu dengan teman-teman yang lain dan Mas Kunz juga. Mungkin yang bikin sulit itu karena adegan fighting saat puasa ya. Lu nggak puasa? Bahasa lu nggak puasa adegan fighting saat puasa ya. Kasihan Brian. Lu di pojokan minum air dingin, filmnya dingin banget. Sulitnya karena gue harus mengerti perasaan lu. Jadi betul. Nggak, karena kita itu kan callingan dari jam 4 pagi terus fighting sampai jam 12 siang sampai jam 1 ya, walaupun saya makan sih cuma ya tetap aja capek gitu loh. Jadi mungkin harus menjaga staminanya, kesehatan itu sih yang sulitnya. Sama karakter untuk jadi anak SMA-nya lagi. Karena kan udah lumayan terlewat ya masa-masa SMA. Nah, itu kayak harus di callback lagi gimana sih pas SMA gitu, sama temannya juga kayak gimana. Itu aja sih. Kembali lagi ke skripnya sih Kak, mungkin kayak yang dibutuhkan di adegan itu nangisnya kayak gimana gitu, karena apa? Jadi ya pertama bangun moodnya berdasarkan yang ada di skrip dulu, berdasarkan adegannya. Terus mungkin kalau dari aku sendiri, aku sempat bikin playlist sendiri buat Kejora. Jadi kayak di bagian sedih yang mungkin belum pernah Mawar alami, tapi kayak kalau mendengarkan lagu kan kita pernah mungkin lagi nggak sedih, tapi dengerin lagu jadi sedih gitu kan. Jadi itu yang aku lakukan sih, dan bantuan dari cast lain juga Mas Kunz itu sangat luar biasa sih pada saat di set. Jadi rasanya tantangan-tantangan yang ketika sebelum syuting rasanya pelan-pelan tuh mulai hilang gitu, karena kerjasama yang luar biasa dari semua teman-teman. Bukan hanya buat emosi sedih kali ya, memang harus semua disesuaikan gitu, sesuai karakter, cara dia sedih mungkin bagaimana, mungkin ada yang nangis, mungkin ada di dalam. Itu emang kita bahas di sebelum syuting, dan di saat syuting pun masih terkadang bisa berubah. Tapi ya kalau aku emang gak sejago wanita di samping aku ini nih, Maureen Deo ini. Soalnya saya membutuhkan waktu bisa lebih lama. Dan ya terkadang juga ada efek dari capek mungkin atau apa, tapi emang kalau untuk mendapatkan sedihnya emang kebantu dengan musik, pastinya kebantu banget sama lawan main di momen itu kalau aku. Jadi di sini aku kebantu banget sama Mas Pak Doni, dia soalnya acting juga enak banget, energi yang diberikan juga enak banget buat adegan itu. Dan kalau adegan marah, kebantu banget sama Jordan si pangeran belakang ini. Adegan kesem-kesem senyum-senyum sendiri pas lihat si Septihan, enggak ya? Salah dong, Kejora, lihat Kejora. Jangan gitu dong deh. Tapi emang artinya cara yang terbaik sebenarnya adalah being in the moment sih, dan enjoying the moment bersama semuanya, mau itu cast sama kru juga. Aku nggak tahu maksudnya castnya siapa aja, cuma pas tahu, wah castnya seru-seru semua. Apalagi ada ya saya kan, maksudnya sebelumnya aku udah pernah. Terus sahabat aku main di situ, kayak wah, jadi deh castnya seru-seru. Kita biar bersenang-senang di lokasi. Galaxy kan ngangkat banyak soal tawuran nih. Dan menurutku berantem dan tawuran di SMA tuh satu hal yang sebenarnya kalau diangkat tuh lumayan menarik gitu, lumayan seksi, karena dalam satu sisi ini kan perbuatan yang sangat tidak baik, sangat ya bisa termasuk kriminal sebenarnya. Cuman ini selalu di kayak ih parah, hanya disepelekan ataupun diagung-agungkan dengan orang-orang lain, itu menjadi simbol keren gitu loh.
Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya banyak sekali komunitas SMA yang sebenarnya sekarang tanpa kita sadari masih agak toksik gitu ya. Dengan ini diangkat dengan cara yang seru tuh menarik hatiku sih untuk masuk ke Galaxy. Plus ini filmnya Mas Kunz, jadi of course aku bilang iya itu. Yang pertama, jadi sebenarnya pertama kali itu gue diminta untuk screen test dulu. Terus di situ nanya kayak line up-nya siapa aja kak, nanya ke orang manajemen. Yang fix itu waktu itu Fadli, Brian sama Mawar. Nah terus baca dulu kan sinopsisnya bla bla bla, terus sama Mas Kunz juga sebelumnya udah pernah nonton seriesnya Mas Kunz tapi kayak memang belum pernah kerja bareng Mas Kunz, jadi wah ya udah kenapa enggak, karena berhubungan juga ini diangkat dari cerita yang sudah banyak juga pembacanya tadi aku udah bahas. Dan ya selain itu waktu itu juga Pangeran kayak sempat nanya gitu kan kayak, yes lu di ini gak disuruh screen test gak ketika Galaxy? Iya screen test. Oh yaudah berarti syuting bareng dong. Iya syuting bareng gitu. Jadi ya paling nggak ada serunya gitu loh. Sama ya yang paling penting karena memang mengharapkan sih dari ceritanya, karena memang pembacanya udah banyak banget ya. Dan memang sebelumnya sempat sih kayak di tag gitu dari social media. Awalnya tuh dibilang Asep, gue kira Asep siapa sih? Kirain tuh kayak gue mirip Asep gitu siapa, atau karakter mana gitu ya. Karena kan ini juga karakternya namanya Sabtian ternyata. Ini Sabtian. Jadi pas tahu kayak gini, oh iya langsung deh mau. Akhirnya screen test dan ya puji Tuhan alhamdulillah dapat. Banyak ya. Aku sempat screen test untuk ada project yang juga ini tapi bukan dipegang sama Raffi, adalah terus nggak jadi. Terus juga sebenarnya aku juga pernah di hampir masuk satu seriesnya Mas Kunz juga nggak jadi ya, namanya kerjaan ya, jodoh-jodohan juga ya. Tapi seperti Umay yang saya bilang, aku mau nggak mau aku percaya, mungkin kalian setuju atau enggak, emang karakter yang terkadang memilih mainnya, aktornya ya. Jadi mau aku suka casting merasa oh ini asik juga dengan castingnya, tau-tau nggak dapet. Terkadang dapat casting kayak aduh kayak kurang, tapi alhamdulillah terkadang dapat. Tapi di sini dari screen test aja lihat cerita antusias pembaca dari novel sama Wattpad-nya, juga melihat dipegang sama Mas Kunz, juga lawan mainnya Mawar, juga yang lain juga. Dan lihat jangan antusias bukan dari pembaca, juga antusiasnya Pak Sunil juga kayak Brian, this is a big IP, I want this to be big. Wah aku ingat banget berapa kali telepon, this is a big IP, this is a big IP, this will be big gitu. Cepat, oke, yaudah, deal. Kayak terhipnotis ya. Kita ngobrol Pak Sunil tuh kayak terhipnotis. Dari semua, bukan hanya Pak Sunil, emang energi buat karya ini gede. Dan emang semua antusias, walaupun pas syuting lumayan capek, tapi kita semua tuh ayo, we have to do our best. Dan yang mudah-mudahan tetap dirasakan sama penonton. Setuju banget sama Brian tadi, semua energi dan antusias dari teman-teman dari awal screen test juga, terus juga dari pembacanya sangat-sangat luar biasa. Terus juga ketika aku membaca sinopsisnya, ini cerita yang lumayan seru gitu, setiap karakternya punya cerita mereka sendiri gitu, dan untuk karakter Kejora ini sendiri juga sangat-sangat menyenangkan untuk diperankan sih Kak. Jadi selain ceritanya, terus juga jajaran castnya, ada Mas Kunz juga yang mendirect, saya senang banget sih, dan energinya luar biasa Kak. Kalau gue sih tantangan dari karakternya ini sih, gue belum pernah berperan sebagai yang apa ya, kayak lumayan jahat lah. Dan gue menurut gue itu menarik aja, gue memerankan hal yang baru, dan gue udah pernah seri sama Brian sama saya juga, jadi dan seru mereka dan terbuka banget, dan alhamdulillah gue bisa nyobain disutradarai sama Mas Kunz. Itu aja sih, itu paling penting sih. Lu senang kan akhirnya bisa mainin karakter yang mirip sama lu kan? Punya kuasa. Apa ya? Galaxy itu keren. Laris. Uhuy. Iya. Satu ya Kak. Satu kata. Mantap. Gokil. Keluarga. Rakyat. Rakyat. Seru. Sahabat. Menyenangkan. Entertaining.